Perkembangan terkini soal dugaan penistaan agama hingga tindak pidana pencucian uang yang melibatkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Kita tanyakan jurnalis Kompas TV Karima Anissa yang berada di Mabes Polri Jakarta. Karima, Polri sudah memeriksa belasan saksi terkait kasus yang melibatkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang ini. Lalu kapan polisi akan menetapkan tersangka? Ya, memang untuk saat ini pihak kepolisian masih belum menetapkan status tersangka kepada Panji Gumilang. Adapun status Panji Gumilang pada saat ini statusnya masih menjadi saksi, lalu juga untuk mengubah statusnya menaikkan statusnya menjadi tersangka, pihak Mabes Polri pun menjelaskan bahwa untuk menaikkan statusnya ini masih perlu melakukan beberapa hal, salah satunya adalah pemeriksaan saksi, lalu juga menunggu hasil dari uji laboratorium forensik terkait barang bukti yang dilimpahkan kepada pihak laboratorium. Nah, selain itu juga untuk saksi sejauh ini sudah ada 19 saksi yang diperiksa oleh pihak kepolisian. Sampai saat ini, sampai hari ini pihak kepolisian khususnya di Barreskrim Mabes Polri masih akan memproses untuk pemeriksaan saksi. Salah satunya adalah saksi ahli, yaitu ahli agama, ahli sosiologi, dan juga Majelis Ulama Indonesia. Begitu keterangan yang disampaikan pada hari kemarin untuk pemeriksaan saksi ahli pada hari ini yang dikabarkan akan dijalankan pada hari ini. Lalu untuk barang bukti yang diperiksa ataupun yang masih dalam proses uji laboratorium forensik, yaitu barang bukti berupa tangkapan layar dan juga video ataupun foto-foto yang beredar di sosial media terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang yang berada di sekaligus yang menjadi pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun. Selanjutnya untuk kapan nanti tepatnya pastinya Panji Gumilang statusnya naik menjadi tersangka, tentu saja kami semua mengharapkan bahwa proses untuk penyelidikan ini dapat dijalankan dengan sangat efektif dan juga dengan sangat cepat, mengingat bahwa kasus ini tidak hanya penistaan terhadap agama, tetapi juga sudah mencapai ke penyalahgunaan kekayaan aset pondok pesantren maupun tindak pidana pencucian uang. Adapun untuk Panji Gumilang itu sendiri diduga melanggar pasal 156A dan juga pasal 145A ayat 2 Jungto, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 14 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Jadi untuk menaikkan status menjadi tersangka ini masih banyak proses yang harus dilalui. Salah satunya adalah menunggu hasil uji laboratorium forensik dan pemeriksaan saksi umum maupun saksi ahli hingga selesai. Radhi. Ya, Karima, lalu Barreskrim kita ketahui bersama membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan TPPU ini, tindak pidana pencucian uang di Al Zaitun. Sejauh ini penyelidikannya bagaimana? Ya, benar sekali, Barreskrim sampai membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus yang menimpa Panji Gumilang ataupun terkait isu yang menimpa Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Sejauh ini proses penyelidikan tadi sudah saya sebutkan, sudah memeriksa 19 saksi. Selain itu juga Menko Polhukam turut menyampaikan bahwa ada dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Panji Gumilang dan juga penyalahgunaan aset kekayaan Pondok Al Zaitun yang mengatasnamakan Panji Gumilang, istrinya dan juga anaknya. Adapun untuk tindak pidana pencucian uang ini ditelusuri oleh PPATK bahwa terdapat sebanyak 367 rekening yang diidentifikasikan ada kaitannya dengan Panji Gumilang dan sudah ada 145 rekening yang telah dibekukan oleh PPATK. Di antara 367 rekening itu ada 33 rekening yang mengatasnamakan Pondok Pesantren Al Zaitun. Lalu tidak hanya sejumlah rekening maupun transaksi ganjal begitu, ada juga terdapat 295 bidang tanah yang ditemukan dari Badan Pertanahan Nasional BPN yang mengatasnamakan bidang tanah itu mengatasnamakan Panji Gumilang, istri dan juga anaknya. Nah, oleh sebab itu untuk proses penyelidikan masih terus berlanjut. Sementara itu sampai saat ini pihak Barreskrim Polri sudah
menerima laporan baik itu dari Mahfud MD maupun dari PPATK terkait transaksi-transaksi yang mengganjal yang menimpa kasus ini terkait Panji Gumilang maupun Pondok Pesantren Al Zaitun. Adapun untuk tindak pidana pencucian uang itu terbagi menjadi beberapa hal, yaitu adanya penggelapan, penipuan, pelanggaran terhadap yayasan dan juga penyelewengan dana BOS. Radit. Baik, Karima Anissa melaporkan langsung tindak lanjut pengusutan kasus tindak pidana pencucian uang, dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Terima kasih.